Sambil menunggu teman-temannya masuk, silakan bisa isi kolom chatnya dengan nama spasi kelasnya untuk daftar hadir. Oke, silakan. Baik, sekali lagi sambil menunggu teman masuk ya, silakan bisa isi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Sengaja Bapak geser lebih awal jam 8:30 supaya tidak terlalu siang nantinya ya, soalnya yang Jumat 2 minggu yang lalu juga terlalu siang, nanti terlalu dekat ke Jumatan ya. Siap, Pak. Kita geser lebih pagi ya. Ya, kita mulai sekitar jam 8:35 lah ya. Sambil nunggu, silakan diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Oke, reward dari Bapak untuk yang sudah hadir tepat waktu ya. Silakan dinyalakan kameranya. Kita foto dulu bersama. Ini adalah siswi kalau ada siswinya ya, yang berhasil tepat waktu ya. Ya, silakan Muhammad Rafa, Panji, dan Muhammad Rifki dinyalakan kameranya. Kita foto dulu bersama ya. Ya, tinggal Mas Panji sama Mas Rifki Firmansyah. Nggak apa-apa, belum mandi juga. Tapi dibiasakan pertemuan yang berikutnya mandi dulu ya, biar seger. Oke, saya mulai fotonya ya. Mas Panji, halo. Mas Rifki, bilang kayaknya ya, lagi ke air mungkin ya. Baik, saya hitung ya. Tahan wajahnya di kamera, tahan napasnya. Siap, 3, 2, 1. Sekali lagi, ada yang masuk tadi. Oke, sekali lagi, siap, tahan. Masih nyala, kameranya masih nyala. Siap, tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Banget ini.
Iya, sudah terabadikan. Belum ada notif ya. Notifnya belum muncul. Baik, terjadi masalah. Sekali lagi yang baru masuk, silakan diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Kita akan mulai. Wah, ini udah kita mulai. Ini mulai masuk-masuk ya. Kita admit dulu sebentar. Baik, cek tes 1 2 3. Mohon bantuannya, sudah terdengar suaranya? Kita mulai. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan keempat ya, kelas virtual yang mengusung proyek LED brightness controller ya. Jadi nanti kalau yang proyek sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana caranya memfungsikan atau menggunakan fungsi output ya, yaitu LED-nya. Nah, untuk yang sekarang kita coba gabungkan ya, outputnya ada, nah inputnya pun ada. Namun untuk yang sekarang inputnya kita belum ke sensor, tapi kita coba ke switch dulu ya. Switch yang akan kita gunakan yaitu push button ya. Kalau tampilan fisiknya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, ini kasihkan sini. Ini push buttonnya ya. Jadi nanti inputnya kita akan menggunakan ini. Baik, sebelum ke pembelajaran ya, mudah-mudahan Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat ya, bisa konsentrasi ikut kegiatan pada hari ini ya. Dan kita doakan juga kepada teman-teman kita yang belum bisa ikut, tidak usah khawatir, baik itu tidak ada kuota ataupun sedang dalam kondisi sakit misalnya tidak bisa ikut akses ke Google Meet, itu tidak usah khawatir. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh bagi yang sakit. Yang belum ada kuota nanti bisa dipelajari materinya, semuanya ada di web TAP ya, begitu di pelajaran PMM. Tinggal di akses saja untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 4 juga ada ya. Baik, sebelum kita mulai ke project, saya share screen dulu ya untuk progres belajar kalian ya. Saya belum laporan lagi ke guru mapel, ke wali kelas, sorry. Nanti akan ada laporan lagi seperti minggu yang sebelumnya ya. Baik, mohon bantuannya sudah muncul atau belum di tampilannya ya. Saya share screen. Sudah, Pak. Sudah ada. Ya, sudah ya. Nah, ini tampilan website ya. Ingat, jangan sampai lupa ya. Akunnya itu yang baru ya, untuk yang kelas 11 itu pasti sudah di-share oleh wali kelas ya. Jadi coba untuk dicari ya akunnya, diingat-ingat dan sering akses terutama ya. Kalau sering akses saya kira nggak bakalan susah ya untuk masuk ke website AP. Oke, kita masuk dulu. Nanti kita lihat yang progres belajarnya sudah oke, ya siapa saja, yang kurang siapa, terus yang sudah menyelesaikan proyek itu siapa ya, nanti kita lihat hasil proyek yang kemarin. Oke, kita masuk. Baik, di sini saya tinggal melihat di nilai ya. Pencapaiannya saya lihat saja di
asesmen tengah semester ya. Kalau ada yang sudah masuk ke asesmen tengah semester, berarti itu sudah oke ya progresnya ya. Nah, di sini untuk TAP 1 ya, Adi bisa kelihatan ya, Andika nih ya, belum, Daud juga belum. Ini untuk yang masih merah-merah ini ya, ini pasti seperti Aldi Nadrian, nah ini pasti tidak bisa mengakses materi berikutnya, karena memang di asesmen tengah semesternya belum lulus. Ya, nah supaya bisa lanjut ke materi berikutnya, ini minimal harus dapat 75 ya untuk asesmen tengah semesternya. Ya. Tapi nggak jadi masalah, ini udah oke ya, progresnya udah bagus, karena jadwal UTS juga belum ya, jadwal UTS belum, tapi ini yang sudah rajin lah ya, yang paling rajin. Yang lainnya ke bawahnya masih belum ya, PAP 1 itu hanya, ini ditambah Panji ya, sisanya itu belum ya. Raihan, Reza, Salman, Silvi ya, nah ini sisanya belum pada masuk. Untuk TP 2 ini yang sudah mencoba di asesmen tengah semester itu Adin, lalu ada Dandi ya, ada Haris. Nah ini Holik dan Krisna ini sudah lulus ya, dan ini materi yang berikutnya pasti kebuka ya. M. Rifki, nah ini udah ya. Hilmi ini juga sudah lulus, Rifki, lalu Rafa Junistian ya, Mulyadi, Rahma Aulida, ini bisa kelihatan ya. Jadi nanti insya Allah akan diinformasikan kembali kepada wali kelas siapa saja yang tidak belajar atau yang belajarnya masih belum tuntas. Ya. Target sampai pertemuan hari ini, artinya pertemuan virtual itu pertemuan keempat. Kalau untuk pertemuan normalnya berarti sekitar sudah 7 ya, 8 kali pertemuan. Nah ini harusnya sudah selesai 2 materi ya. Nah nanti yang masih belum selesai materi kedua itu akan dianggap belum tuntas bahkan tidak belajar ya gitu. Jadi silakan pastikan materi-materinya dibaca ya, karena dengan membaca itu bisa menyelesaikan materi-materi yang ada di pelajaran PMF seperti itu ya. Baik, yang berikutnya kita cek untuk Tinkercad ya. Kita lihat di kelasnya. Baik, mohon bantuannya. Untuk tampilan Tinkercad-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita lihat siapa yang sudah mengerjakan di TAP 1 dan TAP 2 ya. Ya. Tinggal kita pilih kelasnya. Ya. Nah, kita masuk dulu ke TAP 1 ya. Nah, untuk TAP 1 sendiri di sini yang sudah masuk kelas Tinkercad baru 8 orang ya. Sementara untuk TAP 2 itu agak nambah dikit ya. Itu 10 orang ya. Nah, untuk TAP 1 kita masuk dulu ke TAP 1 ya, kita lihat. Nah, inilah 8 orang yang sudah masuk ya. Ini sepertinya tidak bertambah ya dari awal, dari awal segini ya segini ya. Nah, untuk progres projectnya, Bapak akan lihat di sini. Nah, oke. Nah, di sini yang sudah mengerjakan itu ada Raihan NA ya, lalu Silvi nih ya yang sudah mengerjakan. Sisanya belum ya, Panji ini belum selesai ya, Panji belum selesai. Jadi ada 3 orang yang sudah mengerjakan proyek mencoba ya. Itu yang pertama Raihan NA, yang kedua Silvi, dan yang ketiga Panji walaupun kelihatan belum selesai. Untuk yang sudah selesai nih sudah saya nilai seperti Silvi ya. Nah ini contoh yang sudah saya nilai. Nah di sini pasti ada bintangnya kalau yang sudah dinilai ya. Artinya ini sudah betul sesuai dengan yang sudah didemonstrasikan dan sesuai dengan materi yang sudah diberikan di web. Jadi Bapak sangat mudah sekali kalau misalnya kalian sudah masuk di kelas Tinkercad ya, apapun yang kalian kerjakan itu bisa Bapak lihat langsung di sini. Bahkan kalau misalnya mau bimbingan secara online live ya, itu bisa ya. Jadi lewat chat kalian buka Tinkercad-nya, Pak, saya ini ada kendala di program dan sebagainya, error terus ya. Nah, itu bisa
langsung ya. Seperti ini Silvi, ini sudah selesai programnya. Kita coba start simulation ya. Hasilnya seperti apa? Kita perbesar. Nah, ya. Nah ini sudah selesai ya. Walaupun saya lihat delaynya sangat lama ya. Delaynya sangat lama nih yang di-set oleh SLP, tapi sudah sesuai dengan apa namanya prinsip kerja yang sudah diinginkan ya. Jadi si LED-nya nyala bergeser ya bergantian dari bawah ke atas ya seperti itu. Kita coba yang Raihan, saya baru cek yang Raihan ya. Kita coba yang Raihan. Kita simulasikan. Raihan ada Raihan di sini? Ada ya? Ada Pak, ini ada. Ada kesulitannya Raihan? Ada Pak, kemarin mah komputernya mati jadi gak bisa. Laptopnya Pak. Coba di warnet gak bisa masuk ke Tinkercad-nya. Oh, soalnya ini kan Tekan. pakai akun Google ya, pakai akun Google. Iya Pak. Jadi harus masuk lagi kalau misalnya pakai komputer yang lain ya. Oke. Ya. Tapi ini sudah selesai nih. Udah Pak. Oke, nah ini ya programnya saya lihat sudah selesai. Kita coba simulasikan ya. Udah berfungsi belum? Udah Pak. Udah ya, kita coba lihat ya. Oke, tidak ada error. Ini delaynya berapa ya? Oke, 2000 Pak. Kalau 2000 itu berarti 2 detik ya, lama juga ya. Iya. Nah, ini sampai merah. Dari merah, harusnya dari merah itu balik ke kuning ya, ke biru ya. Ini loncat ke biru. Nah, ini kita coba bahas sedikit ya sebentar. Nah, coba Rehan cek lagi untuk fungsi for-nya ya. Nah, ini nih, kenapa yang Rehan bisa apa namanya dari merah itu tidak balik ke kuning malah loncat ke biru. Nah, alasannya ini Rehan. Jadi yang bawah itu harusnya I min min ya. I min min, bukan I plus plus. Jadi yang I plus plus itu yang atas, yang for yang ini, yang baris ke-13. Nah, yang baris ke-19 itu I min min ya. Lupa Pak gak diganti. Soalnya Ya, itu kan disalin. ya, nanti diganti ya. Oh iya Pak. Tinggal min-min aja, nanti kita dicoba lagi. Kalau sudah selesai Ya, nanti pasti Bapak nilai ya. Pak. Oh, min. Barangkali untuk progres belajar ya sampai pertemuan ke 3 untuk virtual ya. Untuk yang normalnya berarti pertemuan 7 gitu ya. Kita lanjut saja ke proyeknya ya. Nah, untuk project ini sudah ada di website. Saya share dulu websitenya. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, kalau misalnya ada yang baru bergabung atau misalnya ada yang lupa, jadi ketika misalnya kalian terlewat kelas virtual itu tidak jadi masalah ya. Saya juga tidak memberatkan, tapi kelas virtual ini untuk memaksimalkan yang memang mau ya, terutama pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk tidak bisa praktek ya. Pasti bisa praktek gitu ya. Nah, ini adalah salah satu usaha terutama usaha Bapak ya untuk memberikan fasilitas kepada kalian di posisinya di bagi yang terlewat itu materinya ada di paling bawah. Jadi di kelas Bapak itu diakses, nanti materinya ada di paling bawah ya. Nah, yang ini diklik. Ini ada sedikit perubahan menu ya supaya memudahkan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan memudahkan. Itu kalau tampilan laptop sudah saya simpan si menu materinya di sebelah kanan ya. Kita coba klik tidak dulu ya. Kalau untuk menu tampilan HP itu ada di bawah. Jadi tidak terlalu banyak tombol ya. Kalau yang pertama itu terlalu banyak tombol, yang sekarang insya Allah tidak akan terlalu banyak tombol. Nah, jadi
di sebelah kanan itu sudah ada ya, sebelah kanan di sana materinya. Mau misalnya kalian loncat, saya belum mempelajari yang pertemuan 2, silakan diklik ya pertemuan 2, nanti akan masuk di pertemuan 2. Atau misalnya saya ingin mengakses yang sekarang yang pertemuan 4, nanti tinggal diklik yang pertemuan 4. Bedanya kalau di handphone itu tampilan menunya ada di bawah ya, kalau untuk di laptop ada di sebelah kanan. Nah, untuk tombol itu hanya satu ya. Kalau yang awal, kalau yang tengah-tengah ada 2, ini ada tombol kembali, ada tombol next. Atau ini karena pertemuan terakhir jadi to be continue ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan kalian mengakses materinya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita ke eh, kontrol LED ya, kontrol kecerahan LED lah kalau misalnya ini diterjemahkan ya. Jadi kita akan membuat project ini. Jangan lupa judulnya harus ini ya. Kita samakan. Nah, ini gambar rangkaiannya. Jadi misalnya kalian nggak ikut pun, kalian bisa lihat di website ya. Oh, ini cara bikinnya seperti ini. Programnya pun sudah Bapak siapkan di sini. Ya, tinggal di apa namanya, modifikasi saja. Sebentar ya. Laptopnya habis baterai. Nah, kita lanjutkan. Tadi programnya ini ya. Programnya sudah ada, jadi tinggal diketik ulang saja ya. Lalu coba dimodifikasi ya oleh kalian. Ya. Baik, kita mulai saja. Ya. Mohon bantuannya untuk tampilan Tinkercad sudah muncul? Sudah. Sudah ya? Oke, seperti biasa ya, untuk membuat project baru ya, kalian klik create new design ya. Insya Allah lah kalau ini sudah berapa kali mencoba ya. Mudah-mudahan kalau yang sudah sering mencoba itu tidak usah takut lupa ya, urutannya seperti apa. Baik, sekali lagi sambil nunggu, untuk yang belum mengisi kolom chat ya, itu silakan isi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya, untuk apa namanya, daftar hadirnya. Oke, tadi kayaknya belum dipilih sirkuit ya. Jadi pertama kembali ke dashboard, setelah dashboard silakan klik sirkuit ya. Setelah klik sirkuit baru ke create new circuit ya. Nanti akan diarahkan ke area kerja dari Tinkercad-nya ya, seperti itu. Di sini juga kita akan coba ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan coba ke alatnya secara langsung ya. Ini sudah saya rangkai supaya tidak lama. Kalau kemarin kan di absen satu-satu ya komponennya ya, jadi lama. Mudah-mudahan sekarang tidak terlalu lama ya kalau sudah dirakit seperti ini. Tapi nanti saya sebutkan saja apa saja komponennya yang digunakan. Kalau rangkaiannya sama kok. Oke, kita sudah masuk ke area kerjanya. Yang berikutnya, pertama yang harus dicoba adalah namanya dulu ya. Kita samakan saja praktikum 2 ya. Slide, brightness, controller ya. Nah, kita coba ganti dulu namanya. Jadi prosesnya ganti dulu namanya supaya nanti kalau misalnya seperti Rehan tadi ya, laptopnya mati atau misalnya kuotanya habis dan sebagainya, ini kan auto save ya, auto tersimpan, yang penting terkoneksi internet gitu ya. Jadi langkah-langkah ini silakan dilakukan. Kenapa nama didahulukan? Supaya nanti kalau misalnya kalian mau lanjut lagi mempraktekannya itu tidak susah jarinya. Oke, yang berikutnya kita masukkan yang dibutuhkan seperti breadboard ya, breadboardnya.
Lalu Arduino-nya ya, kita masukkan juga. Ingat untuk rotate ya, itu bisa menggunakan tombol R di keyboard. Kalau misalnya sulit ya, itu bisa menggunakan menu yang ada di Tinkercad yang sebelah kiri ini ya, rotate ya. Yang berikutnya kita membutuhkan satu LED sebagai outputnya ya. Kita masukkan LED-nya, sama rotate juga. Tidak usah takut tertukar ya. LED ada dua kakinya. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Nama kakinya? LED? Halo? Ada yang bisa jawab? Kita masukkan resistornya dulu. Ada yang bisa membantu menjawab? LED itu kakinya ada dua, namanya apa saja? Halo? Kemana nih? Nggak tahu, Pak. Ya, Mas Panji silakan. Suaranya kecil, Mas Panji. Yok deh, Pak. Hilap deh ya. Lupa. Ya, lupa. Oke, nih ya. Jadi kalau misalnya di Tinkercad tidak usah takut tertukar, tinggal disorot saja kakinya. Yang bawah ini adalah yang katodanya ya. Kalau kaki yang atasnya kita coba perbesar. Ini mouse-nya. Nah, mudah-mudahan agak kelihatan dikit ya. Oke, nah ini katodanya ya, ini anodanya. Jadi jangan takut tertukar ya. Yang berikutnya adalah push button ya. Kita butuh push button. Kita masukkan push buttonnya. Nah di sini ini, nah ini ya, ini terhubungnya hanya di sebelah kiri saja ya. Jadi tidak usah takut tertukar. Ini tinggal di rotate saja. Nah, jadi pas dengan kakinya ya, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ya. Nah, jadi pas. Kalau misalnya belum pas, itu di rotate saja ya. Satu lagi. Baik. Nah, kita simpan lagi. Pas di tengah-tengah project board ya, menghubungkan antara bagian yang sebelah kiri dan bagian yang sebelah kanan. Ya, gitu. Nah, sampai di sini untuk komponen sudah selesai ya dihubungkan. Yang berikutnya kita tinggal disimpan ya, sorry. Yang berikutnya kita tinggal wiringnya saja. Ya. Pertama, katodanya dulu ya, LED. Kita berikan warna hitam ya, seperti biasa untuk background. Lalu nyambung ke resistor dan dari resistor kita hubungkan juga ke ground Arduino-nya ya. Seperti ini. Itu yang berikutnya adalah ground dari push button-nya ya. Kita ambil saja. Jadi kita gunakan kaki push button yang ini ya, terminal 2B dan yang terminal 1B ya. Terminal 2B nanti kita akan hubungkan ke ground. Terminal 1B-nya nanti kita hubungkan ke pin digital ya. Hubungkan ke ground. Dan yang ini. Jadi bebas ya kalau untuk switch itu bisa dipilih terminal yang mana saja yang akan dijadikan ground, yang mana yang ke digitalnya ya gitu. Yang penting itu yang nanti ketika ditekan itu terhubung ya, ketika tidak ditekan itu tidak terhubung ya. Baik, kita samakan saja dengan wiring yang ada di web. Berikutnya, nah kita tinggal menghubungkan LED dan push button ke pin digital ya.
Untuk pin digitalnya sebelah kanan. Nah, kita geser saja. Baik, kita samakan dengan contoh ya yang ada di website supaya kalian tidak bingung. Untuk LED kita gunakan pin 9 ya. Kenapa pin 9? Karena di sini kita akan menggunakan fungsi PWM ya. Apa itu PWM? Nanti kalian bisa baca materinya di website ya. Yang jelas untuk mengatur salah satunya kecerahan ya, yang si nilainya itu tidak berubah secara langsung 0 dan 1, tapi ada rank nilainya ya. 0, sekian ya. Dan 0,2, 0,3, 0,5 baru ke 1 misalnya. Nah, itu kita gunakan yang PWM. Jadi untuk pin digital itu ada yang pin I/O digital, ada yang bisa support PWM ya. Nah, kita akan gunakan yang support PWM itu yang pin 9 ya. Nanti materinya dibaca tentang PWM itu apa di website ya. Ini LED-nya kita umumkan ke pin 9. Oke, jangan lupa diganti warnanya supaya tidak bingung dan mudah untuk melacak kesalahan atau error nantinya ya. Yang berikutnya untuk push button-nya. Ini button, kita coba geser ke bawah. Kita ganti warna yang sama dengan di wiring ya di website. Itu pakai warna merah. Ini dihubungkan ke pin 3 dan yang satunya lagi ke pin 2. Dan satunya lagi kita kasih warna kuning saja ya. Ke pin 2. Kita ganti warnanya kuning ya. Oke. Nah, sampai di sini untuk wiring ya sudah selesai. Yang berikutnya kita ke program. Tapi sebelum itu barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai wiringnya, jelas ya? Bisa mengikuti? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke programnya ya. Nah, seperti biasa untuk program kita pilih yang teks ya. Sebenarnya kalian bisa gunakan kode blok ya. Tapi kita belajarnya ke teks ya. Nanti kalian kalau iseng-iseng mau mencoba kode blok itu boleh. Kita pilih teks. Kita klik continue ya. Baik, nah kita hapus saja ya supaya dari 0. Oke. Yang berikutnya kita ke program. Pertama ya, kalau misalnya lihat di contoh itu ada 2 garis miring ya. Kita coba perbesar. Jadi di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan untuk yang diawali dengan garis miring itu namanya adalah dua garis miring ya, double slash. Itu adalah komentar, artinya tidak akan dieksekusi atau dikompil oleh program. Ya, jadi sebanyak apapun kalian menulis, sepanjang apapun ya. Kalau untuk double slash itu 1 baris. Kalau untuk paragraf kalian bisa gunakan bintang slash ya. Kalau mau bercerita ya, mau bercerita di situ silakan pakai bintang slash, nanti diakhiri di paling bawahnya pakai bintang slash lagi. Ini wajib ya, silakan ikuti contoh, tapi nanti kalian sesuaikan namanya untuk saya bisa melihat keaslian pekerjaan kalian ya. Pemrograman, prosesor dan controller ya. Oke. Lalu double slash lagi di bawahnya adalah jenis pemrogramannya ya. Level basic ya.
switch level basic ya. Yang berikutnya adalah nama kalian. Jadi jangan sampai kalian masukkan nama saya lagi. Ya. Masukkan nama kalian. Misalnya ya. Misalnya saya sendiri saja. Oke. Lalu di bawahnya kita baru ke project-nya. Ya, baru ke project-nya. Boleh ngikutin yang dicontoh, boleh juga ngikutin yang di judul ya. Brightness controller ya. Nah, seperti ini. Berikutnya langsung ke programnya ya. Kita deklarasikan dulu untuk pin yang akan digunakan sebagai input ya, yaitu push button ya. Dan pin yang akan dijadikan sebagai output yaitu LED ya. Seperti biasa menggunakan instruksi ini ya. Nah, kita bisa berikan nama ya buttonnya bebas, variabelnya mau apa, yang penting nanti konsisten ke bawahnya variabelnya itu ya. Kita samakan saja dengan yang contoh. Pin BT ini ya kalau yang dicontoh. Ini button 1 maksudnya adalah push button pertama ya. Push button pertama kita set tadi kan pin 2 dan pin 3 ya. Kita set di pin 2. Sementara untuk yang keduanya itu di pin 3 ya. Nah, seperti itu. Lalu kita tentukan juga pin untuk LED-nya ya. Kita kasih pin LED misalnya. Itu karena kita gunakan yang PWM, salah satunya adalah kaki atau pin digital nomor 9 ya. Sebenarnya ada beberapa pin yang support ya. Cirinya adalah ada tanda halis di Arduino-nya, itu support PWM ya. Ini contoh kita ambil yang pin 9. Nah, sampai sini sudah selesai untuk penentuan pin ya. Yang berikutnya kita ke point setup-nya ya. Seperti ini. Kita ke point setup, kita tentukan ya untuk pin button itu sebagai input, untuk LED-nya sebagai output-nya ya. Pin mode seperti biasa untuk penentuan fungsi pinnya ya. Kita masukkan variabelnya, lalu beri tanda koma dan jadikan apa ya, karena ini sebagai input untuk button, jadi kita berikan input ya. Itu. Untuk button yang kedua juga sama, supaya cepat bisa ya kalian copy. Kalau ingin lancar mengetiknya ya, terbiasa itu bisa kalian full saja ketik ulang ya. Seperti ini, lalu tidak lupa juga satu lagi adalah LED-nya ya. Pin LED-nya. Nah, itu sebagai output ya. Oke. Baik, sampai di sini tinggal kita set posisi awal dari buttonnya ya. Apakah high atau low ya posisi buttonnya. Jadi ketika tidak ditekan itu apa ya posisinya, ketika ditekan itu apa. Nah, ini kita tentukan di sini. Ya, kita posisikan high saja sebelum ditekan. Ya, jadi posisi awalnya kita high karena nanti aktif low ya. Di sini kita tambahkan digital write ya. Pin BT.
itu high. Oke. Jadi kita posisikan awalnya ya, sebelum ditekan dan setelah ditekan. Karena ini active flow, jadi kita posisikan high. Nah, baik, sampai di sini itu untuk void setup sudah selesai. Ya, intinya gini sih, kalau untuk komentar itu bebas, kalian boleh menggunakan komentar ataupun tidak. Yang penting programnya bisa berfungsi. Hanya untuk komentar yang awal ya, yang identitas itu wajib. Ya, kalau yang tengah-tengahnya nggak jadi masalah, sudah dimasukkan gitu ya. Berikutnya kita tutup dulu ya. Lalu kita inisialisasi untuk nilai brightness-nya ya. Karena nanti yang akan kita rubah kecerahannya. Ini bisa tulisannya brightness, bisa tulisannya kecerahan, bebas, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Ya, ini awalnya dari 0 dulu ya, nilai PWM-nya ya, seperti ini. Jadi boleh diganti kecerahan ya, boleh juga ikuti contoh brightness. Yang berikutnya kita masuk ke programnya atau void loop. Kalau misalnya saya terlalu cepat, itu tidak usah khawatir. Bisa langsung bertanya kalau misalnya posisi seperti ini ya. Kalau misalnya nanti videonya sudah diposting, itu tinggal di pause aja atau diulang-ulang videonya ya. Jangan lupa di like and subscribe ya. Ya, berikutnya ke void loop. Nah, di sini karena posisinya adalah kalau ditekan ya, itu nanti si kecerahannya akan bertambah, dan ditekan yang satunya lagi kecerahannya akan berkurang ya, karena ini ada dua push button ya. Maka di sini kita harus memberikan logika if ya. Jadi jika si tombolnya ditekan, nah maka nanti kecerahannya akan bertambah untuk button satu. Kalau untuk button yang kedua, jika ditekan maka si kecerahannya akan berkurang ya. Jadi kita gunakan logika if di sini. If di sini ya. Lalu kita masukkan pembacaan pinnya ya, digital read. Nah, kenapa ini gunakan digital read? Karena kita menggunakan pin digital. Kalau misalnya kita gunakan pin analog seperti sensor, maka nanti tulisan instruksinya adalah analog read ya. Oke. Lalu kita masukkan untuk digital read-nya ini apa? Pin buttonnya ya. Button satu dulu seperti ini. Lalu kita masukkan low ya, karena kita set aktif low ya tadi. Tanda kurung. Nah, jadi ini artinya jika si tombol yang satu ini ditekan, ya, maka nih, ini hasilnya kita masukkan nilai brightness-nya. Ya. Nanti kasih tanda kurung bawah. Maka di sini hasilnya brightness plus ya, bertambah, si brightness-nya bertambah. Itu ya, brightness-nya bertambah. Lalu jika tidak, ya maksudnya jika tidak itu adalah ketika diklik atau ditekan tombol yang apa namanya, yang satunya lagi, ya, tekan tombol yang satunya lagi. Sudah ada tutupnya ya, tinggal else saja. Else. Kita masukkan lagi digital read ya. Pinnya adalah pin button 2. Nah, pin button 2 masih sama ya, di flow. Lalu kita berikan instruksi brightness min brightness min brightness min ya. Jangan lupa di akhir baris ini ya harus ada semikolon atau titik koma ya. Oke.
Lalu setelah selesai kita tinggal menentukan nilai dari brightness-nya ya. Jadi rank-nya itu dari berapa sampai berapa. Karena PWM itu harus diposisikan, harus dikenali ya. Si nilainya itu dari berapa sampai berapa yang akan kita atur ya. Maka di sini kita masukkan brightness. Brightness-nya sama dengan ini. Kalau bingung untuk rumusnya ya, itu silakan dilihat saja di website, sudah ada untuk rumusnya ya. Kita pakai constraint seperti ini. Lalu kita masukkan nilai brightness-nya ya. Brightness, jangan salah menulis brightness-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah ini jadi kecerahan, itu lebih enak ya. Atau cerah saja itu bisa lebih memudahkan ya. Dari 0 ya sampai maksimal ya. Maksimal PWM itu 255 ya. Kita ambil 255 poinnya. Nah, di sini sudah diatur untuk poinnya, dan yang terakhir kita ke LED-nya. Nah, karena si LED-nya ini diatur PWM ya, jadi si nilainya itu bertahap, tidak 0 dan 1, maka kita masukkan di sini bukan digital write, melainkan analog write ya. Lalu kita masukkan pin LED. Pin LED-nya tentu saja kita aktifkan. Aktifnya adalah brightness, sesuai dengan nilai brightness-nya. Oke, kita berikan delay supaya tidak terlalu lambat dan cepat juga ya. Delaynya kita samakan saja dengan yang contoh. Nah, jangan lupa semikolonnya dan kurung tutup, kurawal tutup ya untuk void loop. Baik, sampai di sini programnya sudah selesai. Kita coba compile ya, kita coba simulasikan apakah berhasil atau tidak. Kalau sudah berhasil, kita coba upload ke Arduino-nya ya. Seperti biasa, kita klik Start Simulation untuk mencoba program. Jadi kalau misalnya ingin mengecek program di Tinkercad, tinggal klik saja Start Simulation-nya. Ya. Nah, di sini ada error. Kita lihat. Oke, ini tipe saja ya. Bisa kalian kelihatan di sini saya kurang memberikan L di digital write-nya ya. Ini juga sama, digital semua nih. Kita cek lagi. Jadi kalau tipe ya, itu sangat berpengaruh terutama dalam instruksi ya. Dalam instruksi program dan variabel. Ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai tipe ya. Kita coba lagi. Oke, di sini masih ada. Oke, di sini harusnya bukan koma ya. Tapi di sini harusnya semikolon atau titik koma ya. Jadi jangan sampai salah. Kita coba lagi, start simulation lagi. Oke, di sini masih ada. Di sini. Oh ini. Bright. Oh ini ya, brightnya ya. Nah, ini contoh maksud saya tadi. Brightness itu kalau misalnya susah bisa ganti dengan cerah. Ya, ini kembali H dengan T-nya. Jadi H dulu baru T ya, brightness itu. Kita coba start lagi. Jadi jangan sampai tipe ya. Kalau tipe pasti salah. Nah, kalau sudah tidak ada ciri error dan tombolnya jadi hijau si simulasinya, maka ini sudah berhasil. Kita coba berikan tambahan kecerahan untuk LED-nya ya. Kita coba ya. Kita tekan BT1. Nah, bisa kelihatan si LED-nya nyala ya, nambah cerahnya. Kalau kita tekan merah kayaknya kurang begitu pas ya. Kita coba tekan yang satunya lagi, yang bawah, yang atas, kita kurangi.
sampai mati. Ya. Nah, baik, sudah berhasil sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita ke alatnya? Kelihatan ya perbedaannya, cerah dan tidaknya. Kita coba lagi, ditekan yang bawah itu nyala, nambah kecerahannya ya. Ini tergantung koneksi internet juga ya. Kalau misalnya lama, nambah cerahnya ya, itu koneksi internet juga mempengaruhi selain delay. Ya. Kita coba turunkan dengan menekan tombol yang atas sampai LED-nya mati. Oke. Sip. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita transfer ke Arduino-nya? Jam berapa ini? Ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas? Bisa mengikuti? Bisa ya? Bisa, Pak. Saya. Oke. Ini 9.23 masih ada waktu ya. Baik, kita stop dulu. Nah, untuk mendownload program yang sudah kita buat di Tinkercad, jadi kalian tidak usah membuat program lagi untuk mengupload ke Arduino-nya. Cukup download saja programnya dari sini, ya, dari hasil simulasi. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini ya. Yang penting kalian sudah memiliki software yang sudah saya posting di website, yaitu Arduino IDE ya. Kita coba share screen Arduino IDE-nya. Itu sudah ada di pertemuan ketiga ya, sudah saya post. Jadi kalian nanti tinggal download dan install saja. Kalau untuk yang menggunakan handphone, itu bisa kalian gunakan, kalau punya alat ya, Arduino Droid ya. Arduino. Baik, sudah muncul di tampilan kalian? Udah. Nah ya. Nah ini programnya sama persis dengan yang tadi ya, sama persis dan sudah saya compile juga. Tinggal kita upload ya. Untuk uploadnya tentu saja kita hubungkan kabelnya ya. Jadi seperti biasa si komponennya itu ada LED, satu LED, terus 2 push button, 1 resistor dan wiringnya ya. Nah, untuk wiringnya sama persis dengan yang ada di web. Kita koneksikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil karena belum saya coba tadi. Tidak keburu saya coba. Oke. Kita cek sudah connect belum ya ke komputer dengan klik tools, Arduino Uno dan COM-nya COM 3. Ini udah connect ya. Nah, kita upload dengan klik tanda panah ke kanan. Kalau di Arduino Droid itu untuk mengecek program, kalian klik yang tanda petir ya. Itu mengecek programnya. Kalau untuk upload itu ada juga sama panah ke kanan ya untuk upload programnya seperti itu. Baik, kita tunggu proses uploading. Ini biasanya kalau awal-awal memang agak lama ya. Kalau awal-awal mengupload. Tadi saya tidak sempat mencoba, jadi belum ada programnya di sini. Ini betul-betul live ya, betul-betul live. Gitu ya. Seperti itu. Baik, sambil menunggu uploadingnya selesai ya. Ini masih uploading ya. Uploading. Yang baru masuk tadi ya di pertengahan itu yang belum mengisi kolom chat, silakan isi kolom chatnya dengan nama spasi kelas untuk daftar hadirnya ya. Nah ini ada yang baru masuk. Oke, di sana sudah down uploading ya. Kita coba saja. Nah, oke. Kita stop dulu sebentar ya. Kita stop presennya supaya kelihatan. Nah, baik. Ini sudah jadi ya. Sudah jadi. LED-nya ada di tengah. Kita coba ya. Nah, ketika menekan tombol yang sebelah kanan saya, berarti kiri kalian ya. Maka si LED-nya akan menambah kecerahannya. Ya, kecerahannya akan bertambah. Lalu ketika kita tekan yang sebelah
kiri saya atau kanan kalian. Ya. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kan? Kelihatan. Ini akan meredup sampai mati. Nah, kita coba kameranya yang sebelah sini. Coba kameranya yang sebelah sini. Unmute dulu. Coba kameranya yang sebelah sini. Ini saya. Nah. Jadi ketika ditekan yang sebelah sini ya, sebelah kanan kalian berarti di layar. Ini nyala, ya. Nyala tuh. Nama cerah ya. Yang sebelah kiri kalian, ini kalau ditekan berkurang kecerahannya sampai mati, ya. Jadi ini sistemnya bisa dipencet-pencet, ya. Nah, ini kecerahannya nambah. Bisa juga dipencet-pencet lagi yang sebelah ini untuk mengurangi kecerahannya. Gitu ya. Jelas ya? Ini sudah berfungsi. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengaplikasikan alat ini ke alat yang lain, tapi tidak brightness ya, tidak PWM, tapi ketika dipencet Pak, bisa nyalain TV, bisa ya. Ketika dipencet lagi, TV-nya mati, itu bisa, sangat bisa ya. Tinggal menambah yang namanya relay ya, yang namanya relay. Jadi nanti relaynya yang akan berfungsi sebagai stop kontaknya ya. Nyalain lampu juga bisa. Hanya bedanya kalau untuk Arduino ini kan masih sistemnya kabel ya, belum sistem online. Jadi kalau misalnya mau online nanti bisa apa namanya menggunakan yang namanya IoT ya atau modul 8266 atau bisa saja ESP3. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk pertemuan keempat ini mengenai LED brightness controller? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Bisa dipahami ya? Bisa diikuti ya? Insya Allah. Kalau tatap muka, kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di jurusan ya. Kita Arduino-nya sudah ada banyak, cuman untuk push button sepertinya masih terbatas ya. Tapi ya mudah-mudahan jangan berhenti berdoa ya. Jangan berhenti berdoa, tetap berdoa untuk bisa tatap muka, tapi jangan berhenti juga untuk belajar online ya. Jangan sampai nanti juga bisa tatap muka. Wah, kapan tatap mukanya ya? PPKM saja diperpanjang gitu ya. Baik, kesempatan terakhir barangkali di sini yang hadir lumayan ya, ada 13 orang dari 2 kelas, luar biasa ya, 13 orang dari 2 kelas. Tapi tidak jadi masalah, tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya efektivitas belajar kalian meskipun ada yang tidak bisa ikut online ya. Itu nanti bisa lihat video. Sekali lagi ada pertanyaan? Yang baru masuk silakan diisi kolom chatnya dengan kelas spasi, nama spasi kelas. Ya. Fajar, ada Fajar? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita bisa selesai lebih awal, jam 9:30. Jadi bisa santuy lebih awal. Jangan lupa kerjakan tugas belajar yang lainnya ya. Gitu. Ditunggu progresnya di Tinkercad ya untuk project 1 dan 2 bagi yang belum ya. Baik, sebelum ditutup, mohon izin dinyalakan kameranya, kita foto bersama untuk penutupan. Oke. Agak nge-lag di saya. Nah, oke, Muhammad Furkon, Rafa, Aldi, Hilmi, Arbi, Iksan, Rizky, Nufuskan Hakim. Silakan dinyalakan kameranya. Kita abadikan momen terakhir sebelum ditutup. Ini sudah full ya. Oke. Sebentar, agak nge-lag di laptop saya.
Baik, ya tahan wajahnya di depan kamera. Saya hitung sampai 3. Baik, tahan. Ada yang keluar masuk. Tahan 1, 2, 3. Oke. Iya. Berikan. Sip, sudah muncul notifikasinya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan saja untuk pertemuan kelas virtual pertemuan keempat ini, yaitu mengusung project LED brightness controller. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa kalian pelajari di rumah. Kalau tidak ada alatnya, bisa disimulasikan. Utamanya itu ya, yang di Tinkercad ya utamanya. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Yang penting materi di website itu dipelajari dan diselesaikan. Ya. Oke, dari Bapak, sekali lagi yang baru masuk dan belum mengisi di kolom chat, silakan isi nama dan kelas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual pertemuan kelima ya.